Berbagi cerita, berjuta makna, bertukar tawa, bersama kami tim bersorak bahagia. Di Karsu, kenalin aku Hafsa. Aku Syabrina. Kacamata Pelajar. Yang awalnya tatap muka jadi full online. Iya, nanti kita bisa kayak di masa depan gitu. Amin. TikToker, Selebgram gitu ya. mantap betul. Cakep. Rapayu-payu diombe dewe. Wena. Berbagi cerita, berjuta makna, bertukar tawa, bersama kami tim bersorak bahagia. Ha. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karsu, kenalin aku Hafsa. Aku Syabrina. Gimana nih puasanya? Pasti masih semangat semua kan ya? Di sini kita bakalan ngobrol tentang apa aja dari Kacamata Pelajar. Oke, ngomongin tentang pelajar nih ya. Menurut kamu, satu kata yang bisa mendeskripsikan tentang pelajar tuh apa aja sih, Syah? satu kata aja ya. Kalau menurutku nih, sebagai seorang pelajar sendiri, satu kata yang mendeskripsikan tentang pelajar adalah pendidikan. Oke, pendidikan ya. Kalau kita tuh lagi bahas tentang pendidikan, nanti tuh alur pembahasannya tuh nggak akan jauh dari yang namanya sekolah, ilmu pengetahuan, juga teknologi. Bener sih. Dan satu kata yang matsada banget nih ya, kreatif. Bener gak sih? Bener banget, Sab. Ngomongin soal sekolah, kita kan nggak sekolah selama 2 tahun lamanya ya. Yang awalnya tatap muka jadi full online. Full online. Berubah drastis banget gak sih? Bener banget, Syah. Cara hidup kita tuh jadi berubah banget. Jadi harus selalu pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Nah, namun dengan adanya new normal ini, sistem pendidikan harus beradaptasi dengan cara baru untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu selalu aman dan efektif. Yups, betul. Kegiatan belajar pun dapat diakses melalui video, audio, dan bahan-bahan belajar online. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan digital dan keterampilan teknologi. Ya, walaupun dulu aku pernah cuma join aja, terus aku tinggal ngelakuin aktivitas lain. Sama banget. Jangan dicontoh ya teman-teman di rumah. Tapi di sisi lain juga menimbulkan dampak yang besar loh. Selain itu, kita dapat belajar dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan untuk mengatur jadwal yang lebih fleksibel. Pendidikan new normal juga dapat mengurangi biaya transportasi, biaya makan siang, dan biaya lain. Lumayan ya bisa buat nabung dikit-dikit gitu. Iya, nanti kita bisa kayak di masa depan gitu. Amin, amin. Wah, itu tuh namanya mencari sebuah kesempatan walau dalam kondisi sempit. But hal itu keren banget sih. BTW nih, kita ngomongin kegiatan pembelajaran ya. Kamu pernah nggak sih kehilangan motivasi belajar gitu? Pernah banget, sering malah. Yang namanya kehidupan itu pasti dinamis kan ya. Kadang tuh kita tuh semangat, kadang tuh kita loyo. Tapi semua itu kembali ke tujuan awal kita. Cita-cita ataupun target itulah yang membuat kita tuh harus lebih semangat lagi. Bener banget. Tapi jujur ya, Sat, sejak pandemi kemarin aku jadi paham loh tentang hal-hal itu. Khususnya perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Tapi menurutmu sendiri, perkembangan teknologi itu sebenarnya ancaman atau peluang sih? Gini-gini Syah, teknologi dan kemajuannya yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bener. Bahkan hal itu tuh bisa menghasilkan cuan. Work from home gitu ya? Iya, tapi ya Syah, segala sesuatu memang gak baik kalau berlebihan. Jadi kita harus selalu memanfaatkan teknologi sesuai dengan takaran dan kebutuhan. Jangan sampai kita tuh scroll TikTok 24 jam dan gak belajar sama sekali. Ayo, Hal kayak itu siapa itu? memang sangat merugikan banget sih. Iya, bener banget. Jadi harus sesuai porsinya gitu ya. For your information aja. Seperti halnya semua kemajuan teknologi digitalisasi baru juga membawa resiko loh teman-teman. Keamanan data dan privasi menjadi masalah besar, terutama dalam hal pengumpulan data. Kita harus memastikan bahwa kita menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Oh iya, teknologi yang ada membuat mereka tuh menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendiri. Individualisme gitu ya? Iya, jauh dari kehidupan sosial secara langsung. Bahkan ada yang sampai menjadikan teknologi, terutama sosial media itu sebagai pengganti keluarga, orang tua, bahkan teman. Ngeri banget. Tapi ini relate banget sih sama kehidupan sekarang. Sampai-sampai nih ya, kalau aku lagi kumpul keluarga, semua gadget tuh harus dikumpulin jadi satu, biar kita tuh saling bersosialisasi. Aku setuju sih, kalau nggak gitu kan kita nggak bakalan ngobrol satu sama lain kan? Iya, diem-dieman terus.
Jadi di sini peran orang tua dan keluarga juga sangat penting ya terhadap pengguna teknologi. Jangan sampai yang awalnya menjadi peluang berubah menjadi ancaman. Intinya digunakan dengan bijak aja sih. Secara bijak loh ya, betul banget. Tapi kalau menurut aku pribadi, internet itu menghasilkan banyak dampak yang baik ataupun positif. Aku juga. Karena aku bisa dapat ide-ide juga dari internet. Apalagi sekolah kita kan sekolah yang banyak tugas-tugas tentang memanfaatkan bahan bekas. Ya gimana lagi, kita kan sekolah berbasis adiwiyata gitu. Ya adiwiyata banget. Nah itu aku bisa ekspor juga dari internet. Sisi plusnya juga bisa melatih kreativitasku. Bener banget sih, aku setuju banget nih. Selama pandemi kemarin, aku jadi pribadi yang unlimited creativity banget gitu loh, Sab. Ngomongin tentang unlimited creativity nih ya, menurut kamu pengertian dari unlimited creativity itu apa sih, Syah? Jadi, gini ya, unlimited creativity itu kreativitas tak terbatas, merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang tidak terbatas dalam kuantitas dan kualitas. Kreativitas juga sangat penting dalam berbagai aspek, Sab. Yang pertama, seperti dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan dalam hubungan sosial sekalipun. Oke, wah jadi tuh banyak banget ya manfaatnya, apalagi dengan kondisi teknologi yang berkembang secara masif, yang amat sangat bermanfaat itu, kita bisa jadi YouTuber, TikToker, Selebgram gitu ya? iya, pokoknya dan lain-lain, dengan menggunakan keterampilan tersebut. Jangan lupa, Sab, dalam pendidikan, kreativitas dapat membantu siswa untuk belajar juga loh, dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Setuju nggak? Setuju banget. Tapi, menurut kamu gimana sih caranya biar kita itu bisa meningkatkan kreativitas kita? Jadi, caranya, pertama-tama, kita perlu membuka pikiran, belajar untuk mengambil resiko, dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Selain itu, penting juga untuk mencari inspirasi dari berbagai sumber. Misalnya gimana nih? Misalnya gini, kita bisa membaca buku, menonton film, mengunjungi pameran seni, dan pastinya semua dilakukan dengan konsisten. Kuncinya cuma konsisten aja sih Ingat, sebenarnya. konsisten ya. Oke, pada intinya kreativitas adalah sebuah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan mengembangkan kreativitas kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, mari terus belajar dan mengembangkan kemampuan kreatif. Dan siapa tahu kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kalau kata kita sih, Mantul, mantap betul. Keren banget, aku juga nggak mau kalah, Sab. Aku mau ngasih satu parikan Jawa yang berkaitan banget dengan pembahasan kita kali ini. Wah, langsung aja kali ya. Bakul jamu dodol sinom. Cakep. Rapayu-payu diombe dewe. Wena. Mumpung dewe ece enom, yuk golek ilmu rame-rame. Waduh, keren banget nih. Dan ngomong-ngomong nih ya, diskusi kita kali ini tuh udah lengkap banget gak sih? Benar. Yang kita mulai dari new normal, pendidikan juga kebawa, Benar. apalagi teknologi, bahkan sampai ke kreativitas. Jadi pembahasan kita sesuai dengan new normal, new digitalization with unlimited creativity. Di mana lagi kalau gak bersama kami, podcast Bersorak bahagia. teman-teman, kita nggak mau ninggalin teman-teman dengan tangan kosong. Kita mau ngasih satu pesan lagi buat teman-teman yang lagi dengerin. Yang mungkin kalian tuh pada saat ini sedang menghadapi suatu kondisi yang sangat sulit untuk dihadapi. Selagi kita masih bisa bermimpi, jangan berhenti dan syukuri apa yang sudah kita miliki. Terutama untuk teman-teman di luar sana yang sedang letih untuk mengejar ambisi, jangan lupa istirahat ya teman-teman. Istirahat itu penting, tapi yang paling penting ya istirahatnya ditemani podcast kita. Podcast Bersorak Bahagia. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sayonara dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.